Pemirsa, wajah pariwisata Bali di penghujung tahun 2025 menjadi sorotan. Di tengah narasi media sosial yang menampilkan sudut-sudut sepi di sejumlah kawasan populer, data otoritas bandara justru menunjukkan tren yang berlawanan. Apakah Bali benar-benar sedang ditinggalkan atau kini tengah terjadi pergeseran pola liburan di mana wisatawan mulai mencari titik-titik baru di luar Bali Selatan? Berikut laporannya. Narasi di media sosial yang menyebut Bali sepi belakangan ini seolah menjadi teka-teki. Sejumlah wilayah yang biasa dipadati wisatawan domestik maupun internasional tampak tak seramai biasanya. Apalagi jika dibandingkan dengan kondisi musim libur di beberapa tahun belakangan. Hanya saja Gubernur Bali Wayan Koster cepat-cepat menangkal isu yang menyebut pariwisata di Bali sepi saat libur Natal dan Tahun Baru. Koster menegaskan bahwa informasi itu bohong sebab dirinya memegang data jumlah wisatawan mancanegara dan domestik yang tiba di Bali. Mancanegara itu hariannya ya sekarang agak turun dari periode bulan September Oktober. Jadi sekarang hariannya itu kira-kira 17 sampai 18 ribu per hari. Sebelumnya itu adalah sekitar 20 ribu. Ada penurunan sedikit. Jika melihat gerbang udara I Gusti Ngurah Rai, aktivitas di bandara internasional ini masih menunjukkan denyut yang kencang. Gelombang kedatangan wisatawan khususnya domestik masih menjadi tulang punggung. Hal ini terlihat dari meningkatnya permintaan penerbangan tambahan oleh pihak Angkasa Pura. Sebagian besar penerbangan ini menghubungkan Bali dengan kota-kota besar lainnya seperti Jakarta dan Surabaya yang menjadi penyumbang utama kunjungan di akhir tahun. Udah tanggal 15 sampai tanggal 22 Desember ini, 8 hari ini, yaitu jumlah pergerakan pesawat sejumlah 3.385, terdiri dari pergerakan pesawat internasional 1.794, pergerakan pesawat domestik itu 1.591, dan jumlah penumpang, pergerakan penumpang yaitu 534.030, terdiri dari pergerakan penumpang internasional 323.895 dan pergerakan penumpang domestik yaitu 210.135. Lalu mengapa beberapa kawasan terasa lebih lengang? Sejumlah pengamat pariwisata menilai terjadi perubahan perilaku konsumsi wisatawan. Kenaikan harga tiket pesawat dan akomodasi saat high season membuat pelancong kini lebih selektif. Sebagian wisatawan mancanegara mulai menghindari titik kemacetan di Bali Selatan dan memilih untuk bersembunyi di kawasan Bali Utara maupun Barat yang lebih tenang. Meski demikian, untuk destinasi wisata ikonik seperti Garuda Wisnu Kencana atau GWK, jumlah kunjungan tetap mengalami lonjakan 2 kali lipat. Begitu pula dengan kawasan elit di Nusa Dua yang masih menjadi pilihan aman bagi wisatawan keluarga untuk menikmati pergantian tahun. Angkanya sudah cukup tinggi sebetulnya kalau kita melihat dari angka okupansi di luar bahasa. Jadi angka 72,sekian% di tahun lalu itu cukup tinggi. Nah, di tahun ini pun kami menargetkan kurang lebih 73%. Nah, itu pun sebetulnya sudah banyak hal-hal yang pengaruh selama setahun ini. Kini pemerintah pusat dan daerah tengah dihadapkan pada tantangan ke depan, yaitu menjaga keseimbangan antara harga, kenyamanan, dan infrastruktur agar narasi Bali sepi tidak berubah menjadi kenyataan pahit bagi pariwisata di Pulau Dewata. Dari Bali, Saifullah, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.